Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta horor yang ada di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi sama aku. Di sini aku akan kasih sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Restu Wiraatmaja, berjudul Trah Ketih Telu. Oke, gak usah pakai lama teman-teman, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk, pastikan dulu teman-teman support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Mendung di pagi hari membuat Rere agak malas untuk pergi ke kampus. Padahal jarak antara tempat kosnya dengan kampus tidak terlalu jauh. Namun, hari-hari ini Rere sering mengeluh dan merenung tentang diri sendiri. Apa yang terjadi dengan hari ini? Aku merasa tidak semangat, tanya Rere sambil memandangi langit yang gelap dan akan menurunkan rintik-rintik hujan. Handphone Rere berdering. Rere langsung mengangkat panggilan yang berasal dari ayahnya, Pak Made. Dia terkejut ketika melihat kalimat yang pertama kali diungkapkan oleh ayahnya adalah tentang kabar duka yang sedang menyelimuti keluarganya. "Ibu baru saja meninggal, Re. Kamu mau pulang sekarang atau bagaimana?" tanya Pak Made kepada Rere lewat panggilan telepon tersebut. "Rere mau pulang sekarang, Pak," ucap Rere sambil menahan tangis. Rere segera kembali ke kosnya. Rere menahan kesedihannya sambil memasukkan satu persatu pakaian yang diperlukan untuk menuju ke rumahnya yang berada di Bali. Tak lupa pula ia mengabarkan kepada teman kampusnya untuk meminta izin kepada dosen yang terkait karena baru saja dia mendapatkan kabar duka yang sangat menyayat hati. "Dok, gue izin balik ke Bali sekarang. Ibu gue meninggal," ucap Rere ketika menelepon Rido. Rido tak bergeming untuk membalas panggilan yang mengejutkan itu. Rere langsung menutup teleponnya dan segera memesan pesawat untuk arah Bandung Bali. Detik demi detik, menit demi menit, dia terus bersabar untuk menunggu pesawat arah Bandung Bali. Ketika dia ingin mengecek gate pemberangkatan, Rere melihat seorang wanita yang dikenalinya menggunakan gaun serba putih sedang berdiri di antara kerumunan orang-orang yang sedang menunggu pemberangkatan. "Ibu?" tanya Rere sambil mendekati sosok itu secara perlahan. Namun ketika dirinya ingin mendekati sosok tersebut, tiba-tiba orang-orang dari arah berlawanan menabraknya hingga membuat Rere terjatuh. Rere segera bangkit untuk menuju sosok yang diyakini sebagai ibunya tersebut. Namun begitu dia berdiri, sosok tersebut sudah menghilang. Lagi-lagi Rere merasakan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Rere hanya bisa menunduk lesu sambil menuju petugas bandara mengenai pemberangkatannya. Petugas bandara pun mempersilahkan kepada Rere untuk segera memasuki pesawat karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Rere memasuki pesawat dan mencari tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang dibelinya. Setelah mendapatkan tempat duduk yang dimaksud, Rere meletakkan tasnya di bagasi atas tempat duduk. Para penumpang mulai duduk kembali karena sudah saatnya pesawat akan take off. Pramugara dan pramugari pesawat mempersilahkan kepada seluruh penumpang untuk mematikan telepon genggam dan memakai sabuk pengaman. Ini bukan pertama kalinya Rere menaiki pesawat, namun dia merasakan kepanikan dalam dirinya. Rere mencoba untuk tenang ketika pesawat sudah take off. Dia tidak ingin membuat keributan di dalam pesawat. Yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan menjadikan diri dalam posisi baik-baik saja. Waktu yang dibutuhkan untuk tiba ke Denpasar berkisar 1 jam 40 menit. Selama dalam penerbangan, Rere selalu menengok ke langit dari jendela pesawat. Dia membayangkan ketika masa kecilnya selalu ditunjukkan oleh ibunya mengenai langit yang berwarna biru. Namun sekarang berbeda. Langit yang dilihatnya adalah warna gelap dan itu mewakili isi hati yang sedang dirasakan oleh Rere sekarang. Pikirannya mulai terbayang-bayang akan ibunya yang sangat menyayanginya semenjak dia kecil hingga kepergiannya untuk melanjutkan studi di Bandung. 1 jam lebih 40 menit berlalu.
Pramugara dan pramugari pesawat segera mengecek para penumpang dan mengatur mereka untuk tenang, karena sebentar lagi pesawat akan landing atau mendarat. Rere pun mengambil tasnya di bagasi kabin yang dekat dengan tempat duduknya. Namun ketika dia berdiri, lagi-lagi sosok wanita bergaun putih yang mirip dengan ibunya itu muncul sambil melambai-lambaikan tangan kanannya. Rere segera mendekati sosok itu. Para penumpang yang mengetahui tingkah aneh Rere ini langsung memanggil pramugara dan pramugari untuk menenangkannya. "Ibu, ibu belum mati kan?" tanya Rere sambil mendekati sosok tersebut. Pramugara dan pramugari yang mengetahui Rere keluar dari tempat duduk langsung bergegas menghentikan langkah Rere. Mereka segera menenangkan Rere yang sedang dalam keadaan kurang sadar akan posisinya yang akan landing atau mendarat. "Bu, ibu," ucap Rere. Sosok itu hanya terdiam sambil tersenyum. Di belakang Rere, dua pramugara dan pramugari sedang menenangkan Rere yang sedang mengucapkan kata ibu pada sesuatu. Mereka mengira Rere mabuk pesawat dan merasakan halusinasi bahwa di dalam pesawat tersebut dia merasakan kehadiran ibunya. "Mbak, maaf mbak, segera kembali ke tempat duduk. Pesawat sedang landing," ucap pramugara itu kepada Rere. "Mas, ibu saya ada di depan. Dia mau ikut saya pulang ke rumah," jawab Rere. "Mbak, di sana gak ada siapa-siapa. Mbak sedang halusinasi sepertinya," ucap pramugari yang mendampingi temannya itu. "Gak mungkin mbak, ibu saya sedang memanggil saya. Saya harus ke sana," jelas Rere. Suasana menjadi kacau. Para penumpang mulai merasakan keanehan dalam pesawat. Terdapat himbauan dari pilot bahwa landingnya kurang mulus. Jadi dihimbau kepada para penumpang untuk tenang dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Pramugara itu langsung menarik Rere dan menahannya sambil memakaikan Rere sabuk pengaman. Temannya yang merupakan seorang pramugari segera mengambil air minum untuk Rere. "Mbak, tenang, kita sedang landing. Jangan bergerak seenaknya sendiri," ucap pramugara itu. "Tapi mas, saya melihat ibu saya berada di pesawat ini. Dia baru saja dikabarkan meninggal dunia pagi ini. Tapi saya melihatnya ada di pesawat. Saya harus bertemu dengan ibu saya," teriak Rere. "Mbak, tenang, sekarang ikuti arahan dari kami dulu," teriak pramugara itu. Rere terdiam. Dia merasa bahwa pramugara itu tidak mengerti apa yang dilihatnya barusan. "Ibu saya belum meninggal mas," ucap Rere sambil meneteskan air mata. Akhirnya pesawat pun berhasil landing dengan selamat, walau ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Tatapan Rere menjadi kosong. Para penumpang yang melewatinya memandanginya dengan pandangan yang aneh. Mereka mencibir tindakan Rere yang membahayakan itu. Rere mendekati sosok yang diyakini ibunya. Semakin mendekat, dia merasakan hawa yang tidak biasa. Hawa marah, emosi dan kekesalan yang ditumpahkan menjadi satu dalam atmosfer panas dengan pertanda udara yang cukup menyesakkan hidung Rere. "Ibu," tanya Rere. Tak ada jawaban ketika Rere ingin menyentuh pundak sosok tersebut. Kendra menepuk pundak Rere. "Pak Made mau bicara sama kamu." "Astaga," ucap Rere sambil mengelus dada. Dia terkejut ketika Kendra menepuk pundaknya. "Kamu lagi ngapain, Re?" tanya Kendra. Rere hanya terdiam. Dia menoleh ke arah kasur. Ternyata itu adalah halusinasinya sendiri. Rere pun keluar dari kamar dan melewati Kendra yang sedang menghalanginya di pintu kamar. "Kamu masih bersugesti seolah-olah ibu masih hidup?" tanya Kendra. Rere menatap wajah Kendra dengan kesal. Kali ini Kendra telah keluar jalur dari batas biasanya. Kendra selalu ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rere di hadapannya. Hal ini membuat Rere tidak nyaman, bahkan ingin sekali dia lepas dari cengkraman dan pandangan Kendra terhadapnya. "Kenapa kamu mau tahu seluruh urusanku?" tanya Rere. "Aku ini kan saudaramu, Re," jawab Kendra. "Kamu bukan saudaraku, Ndra. Kamu hanyalah anak pungut yang dibesarkan oleh ibuku dengan kasih sayang yang lebih dibandingkan siapapun. Jadi berhentilah bersikap manis dan perhatian di hadapanku. Aku tak peduli betapa perhatiannya dirimu padaku. Tapi ingatlah, kamu telah melakukan dua kesalahan sekaligus," jelas Rere.
Rere segera meninggalkan Kendra yang masih mematung di bibir pintu. Suasana hati Rere memang sedang tidak membaik. Entah karena dia masih belum bisa melupakan segala kenangan yang masih tersimpan rapi dalam rumahnya, atau ada sesuatu yang ingin dipecahkan oleh dirinya sendiri tentang kematian ibunya yang sangat mengganjal. Di ruang tamu, Pak Made telah terduduk santai sambil mengopi. Rere duduk di hadapannya. "Re, kamu masih mau lanjut di Bandung?" tanya Pak Made. "Rere nggak bisa ninggalin perintah ibu yang harus melanjutkan studi di Bandung, Pak," jelas Rere. Pak Made mengangguk paham. Kali ini dia agak tenang dengan keadaan Rere yang terus membaik dan meningkatkan aura positif di sekelilingnya. "Papa berencana ingin menjual rumah ini dan tinggal di Bandung. Menurut Rere bagaimana?" tanya Pak Made. Rere langsung bangkit dan memasang wajah kesal terhadap Pak Made. "Papa udah gila, Mama baru saja meninggal, terus rumah ini mau langsung dijual?" tanya Rere. "Rumah ini menyimpan banyak sesuatu yang berbahaya, Re. Mama kamu meninggal karenanya," jelas Pak Made. "Emang Mama meninggal karena apa, Pak?" tanya Rere. "Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga jauh kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis yang biasa menari sebelum waktu surup atau tenggelamnya matahari. Iblis itu akan menjerumuskan setiap manusia hingga ke dalam lembah kegelapan yang paling dalam," ucap Pak Made. "Siapa anggota keluarga kita yang dimaksud, Pak?" tanya Rere. "Dia yang akan mencari darah dan daging kamu sebagai sebuah ritual penyerahan diri terhadap kepercayaan sesatnya. Orang itu bernama Trimahaswari, adik dari ibu kamu." Ritual pemanggil. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Rere sendiri mengenai keluarganya. Terlepas dari meninggalnya Bu Ketut, beberapa opsi mulai berdatangan. Pak Made menimpali bahwa adik dari istrinya yakni Bu Mahaswari adalah pelaku sekaligus dalang dari kematian istrinya. Beberapa hari sebelum ibumu meninggal, Bu Mahaswari selalu menjenguk ibumu. Namun tanpa disadari oleh kita semua, Bu Mahaswari melakukan ritual pemanggil, ucap Pak Made. "Ritual pemanggil?" tanya Rere. "Sama halnya dengan dilakukan oleh banyak orang jika ingin menumbalkan seseorang. Ritual pemanggil ini bertujuan untuk membangkitkan roh iblis penari di dalam tubuh Bu Mahaswari." Rere kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya tersebut. Rere juga dibingungkan oleh banyak opsi mengenai kematian ibunya yang misterius itu. Memang sulit dipikirkan secara nalar. Tidak baik kita memiliki opsi atau argumen jika fakta yang terjadi belum jelas dan tidak sempurna dengan apa yang diharapkan, ucap Pak Made. "Namun, barangkali kamu kurang percaya, coba datangilah rumah Bu Mahaswari. Akan ada banyak keanehan yang terjadi walau kamu baru memasuki rumahnya. Itu dikarenakan iblis penari berada di dalam jiwa Bu Mahaswari dan menyatu penuh dengannya," jelas Pak Made. Rere masih memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya mengenai kematian ibunya tersebut. "Ada yang ingin kamu tanyakan?" tanya Pak Made kepada Rere. "Bu Mahaswari, apa hubungannya ibu dengan Bu Mahaswari?" tanya Rere. Pak Made terdiam sejenak. Dia mengangkat wajahnya ke arah langit-langit rumah. "Sederhananya begini, Bu Mahaswari itu sangat tergila-gila dengan ilmu hitam yang tersembunyi dalam diri keluarga kita. Sejenak Bapak berpikir mengapa Bu Mahaswari memiliki keinginan mengerikan itu. Lambat laun ibumu membuka semuanya. Ada garis gelap yang terpancarkan dalam hati Bu Mahaswari, seperti lorong yang panjang dan jauh. Di sekitarnya terpancarkan cahaya gelap yang tidak bisa semua orang bisa memasuki ke dalamnya. Dan kamu tahu siapa orang yang berada di dalam sana?" tanya Pak Made. Rere menggeleng-gelengkan kepalanya. "Dia adalah Bu Mahaswari yang sedang dipasung oleh iblis penari," jelas Pak Made. Rere terkejut bukan main.
Jadi selama dalam perjalanan, ibunya selalu menampakkan diri di setiap perjalanannya karena ingin memberitahu sesuatu, hal yang sangat penting. Dan sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Rere sendiri dengan cara menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang akan berkembang di waktu yang mendatang. Artinya, Bu Mahaswari menerima kontrak dari iblis penari itu dan membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh iblis penari itu dengan cara menumbalkan ibumu sebagai awal pembuka gerbang dan disebut dengan Trah Getih Telu, ucap Pamade. Trah Getih Telu, tanya Rere. Kamu adalah keturunan ketiga dari Butakala. Kamu juga adalah orang yang bisa memadamkan iblis penari itu dalam diri Bu Mahaswari. Bukan hanya itu, sebelum Bu Mahaswari menjadi seorang iblis, kamu harus menyelesaikannya dengan cepat. Karena jika tidak, kamu lakukan, Pamade memotong pembicaraannya. Rere semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Rere terkejut mendengar ucapan yang sangat frontal itu. Dia tak tahu menahu akan masalah keluarganya waktu dulu. Namun sekarang ketika bapaknya membuka aib keluarganya yang sebenarnya, Rere seperti orang yang memiliki raga namun tak ada jiwa. Raganya seakan-akan kosong tak berisi. Kamu kenapa? Tanya Pamade. Ini ideologi yang salah kan, Pak? Tanya Rere. Benar, ini semua pernah terjadi, ucap Pamade. Rere beranjak bangkit. Dia menatap wajah bapaknya dengan tidak percaya diri. Pak, Bapak tahu apa yang sekarang Rere rasakan setelah mendengar semua omong kosong yang Bapak katakan? Tanya Rere. Rere seperti raga yang kosong, Pak. Rere gak paham. Rere bingung. Apa itu Butakala? Apa itu iblis penari? Apa itu ritual? Rere gak tahu itu semua. Rere gak mau denger itu lagi, teriak Rere. Kendra yang memandangi Rere sedang marah hanya bisa terdiam. Dia tahu posisi Rere sangat tidak menguntungkan di saat banyak sekali argumen, opsi dan isu mengenai kematian ibunya yang belum jelas. Ditambah lagi Rere diberitahu tentang Butakala, iblis penari dan ritual. 3 aspek pendukung kehancuran Rere yang harus diselesaikan dan dipecahkan teka-tekinya. Iblis penari yang disebut-sebut sebagai dalang kematian Buketut merupakan iblis panggilan yang berasal dari salah satu trah yang memiliki garis keturunan yang mampu dan siap untuk melakukan kontrak di antara keduanya. Kontrak itu seperti menenggelamkan diri ke dalam kegelapan dan siap untuk melakukan apapun demi terciptanya perjanjian yang disepakati. Ibu Rere sendiri merupakan orang yang memiliki garis keturunan yang mampu berontak langsung terhadap iblis penari karena memang dia juga tidak melanggar aturan. Namun, dalam beberapa dekade yang lalu, Ibu Rere sempat terpikirkan untuk tidak mewakili dalam keluarganya agar bisa berkontraksi dengan iblis penari. Kendra sendiri adalah orang yang selama ini mengetahui akan masa lalu Ibu Rere yang sangat memberatkan itu. Ken, kelak jika Rere kembali, tolong jauhkan dia dengan adik ibu. Dia adalah orang yang selama ini mengincar keturunan ibu satu-satunya, yaitu Rere. Jelas Ibu Rere kepada Kendra. Kendra menyetujui itu. Sehingga ketika kematian Ibu Rere telah dekat, Kendra sengaja untuk tidak berkomunikasi dengan Pamade karena dia adalah orang yang berada di balik layar untuk menghancurkan kehidupan Rere. Rere sendiri belum menerima dengan sepenuhnya akan kematian ibunya, dikarenakan beberapa hal yang dinilai di luar dari batas kematian orang tuanya itu. Iblis penari itu merasuki tubuh seseorang hingga balung atau sampai ke tulang. Jika seseorang telah berkontraksi dengannya, maka seluruh tubuhnya akan diambil alih. Begitu juga pikirannya. Dia akan dibawa di satu tempat yang gelap. Di tempat itu terdapat singgasana iblis yang dikenal dengan tempat kedengkian. Jelas Ibu Rere sebelum meninggal. Karena konflik masalah tak berujung, akhirnya Rere pun menuju ke tempat Bu Mahaswari. Awalnya tindakan Rere ini dilarang oleh Kendra karena berbagai hal.
Namun, Rere tetap bersikukuh untuk mengikuti isi hatinya agar kehidupannya tidak terbebani dengan masa lalu ibunya. Rere pun meminta kepada Kendra untuk mengantarkan dirinya kepada Ibu Mahaswari. Karena merasa ini adalah tekanan, Kendra pun menyetujuinya. Dengan syarat, Rere tidak boleh bersentuhan langsung dengan Ibu Mahaswari. Alasan Kendra tidak memperbolehkan Rere untuk tidak menyentuh Ibu Mahaswari adalah karena berbagai hal. Di antaranya, Kendra tidak mau jika iblis penari itu berpindah tempat ke arah Rere. Rere pun menyetujui itu. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka berdua pun berangkat menuju rumah Ibu Mahaswari. Pak Made tidak tahu menau akan tindakan keduanya itu. Perjalanan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan aneh dalam diri Rere kepada Kendra. Di antaranya, mengapa iblis penari itu menginginkan Rere sebagai tempat persemayaman iblis penari? Kendra hanya menjawab, Rere adalah trah getih telu atau keturunan darah ketiga yang mampu mewarisi iblis penari itu sendiri. Lain hal dengan Kendra, dia mungkin akan menjadi beban dari perjalanannya. Rere tidak ingin mewarisi iblis penari yang disebut-sebut sebagai pertanda keburukan baginya. Dia juga tidak mau ada korban lagi yang berjatuhan setelah ibunya. Setelah sampai, Rere pun disambut oleh Ibu Mahaswari dari depan rumahnya. Ibu Mahaswari ingin memeluk Rere, namun Kendra mencegahnya dengan alasan bahwa Rere sedang mengidap penyakit menular. Ibu Mahaswari hanya tersenyum. Dia mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumahnya yang sederhana itu. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu sehat?" tanya Ibu Mahaswari. "Sehat, bagaimana kabar ibu?" tanya Rere. "Kurang baik, semenjak kematian ibumu, aku dirundung banyak masalah dan membutuhkan pertolonganmu," jelas Ibu Mahaswari. "Pertolongan apa?" tanya Rere. Kendra memiliki firasat yang kurang enak ketika Ibu Mahaswari mendekati tangan Rere. Sepertinya Ibu Mahaswari ingin curi-curi kesempatan agar bisa menyentuh tubuh Rere. "Bantulah aku," Ibu Mahaswari sambil menyentuh tangan kanan Rere. Kendra pun langsung berteriak kencang karena pantangannya baru saja dilanggar. "Jangan!" teriak Kendra. Rere pun tak sadarkan diri ketika tangannya disentuh oleh Ibu Mahaswari. "Kendra, sudah berapa lama kamu menghalangi jalanku? Kamu tahu kan, kamu bukan salah satu dari keluarga kami. Kamu hanyalah anak pungut semata," jelas Ibu Mahaswari. Rere tertidur sejenak saat itu. Kendra mencoba untuk membangunkan Rere, namun tidak berhasil. Ibu Mahaswari segera menjalankan ritualnya. Dia menyanggul rambut panjangnya dan mencoba menari-nari tarian Bali di hadapan Kendra. "Ini adalah persembahan untuk pewaris terah getih telu. Iblis ini menginginkannya," senyum Ibu Mahaswari. Kendra sedang mengangkat tubuh Rere. Dia membawanya keluar dari rumah Ibu Mahaswari. "Tahan Re, tahan sebentar," ucap Kendra. Rere terbangun dari pingsannya dan menatap wajah Kendra dengan tatapan yang mengerikan. "Lepaskan aku," teriak Rere. Kendra pun melepaskan Rere begitu saja. Keanehan pun mulai terjadi. Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh Ibu Mahaswari terhadapnya. "Re, bangun," ucap Kendra. Rere tersenyum lebar. Dia sedikit demi sedikit membukakan bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja. Kendra segera menutup baju Rere, namun tetap saja ditolak. Kendra bingung harus bagaimana. Dia pun segera menarik paksa Rere. Namun, tenaga Rere 5 kali lebih kuat dari dirinya. Rere terus menari-nari. Kendra pun datang pantang menyerah untuk melepaskan Rere dari iblis yang menyangkut tubuhnya. "Re, sadar, ini aku Kendra," jelas Kendra. Rere tetap saja menari. Lambat laun, tarian itu menghasilkan energi negatif yang berbahaya bagi Kendra. Hidung Kendra keluar darah, begitu juga dari telinganya. Kepala Kendra menjadi pusing karena darah yang terus-menerus keluar tanpa henti. Tak lama kemudian, Kendra pun pingsan di tempat. Setelah Kendra pingsan, kesadaran Rere pulih kembali. Dia terkejut melihat Kendra sudah terbujur kaku di hadapannya. "Ndra, kamu kenapa?" tanya Rere. Tubuh Kendra sangat kaku dan lemas.
darah yang keluar dari hidung dan telinganya membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Rere pun meminta pertolongan ke orang-orang sekitarnya. Akhirnya Kendra dibawakan ke suatu tempat, yang mana di tempat itu pula teka-teki Rere terpecahkan. Terah kamu sangat buruk, nak. Kamu memiliki terah yang bisa mewarisi iblis penari. Jelas seorang warga yang mengetahui jati diri Rere yang tersimpan. Apa maksudnya, Nek? Ada apa dengan terah saya? Terus saudara saya, bagaimana keadaannya? Tanya Rere. Saudaramu berusaha mengeluarkan iblis penari itu. Namun aura negatif yang kamu hasilkan melebihi yang diperkirakan. Iblis itu harus dikeluarkan dengan cepat. Jika tidak, maka kematian akan datang kepada saudaramu. Jelas nenek tua yang merawat Kendra. Rere megangi kedua tangan Kendra dengan perasaan sedih yang menyesakkan hati. Seseorang bisa dikatakan mampu jika dia berhasil melawan keraguannya. Kamu belum menemukan itu. Kamu masih takut dengan keberadaan iblis itu, tapi kamu tidak takut bahwa iblis itu akan merenggut jiwamu, juga jiwa-jiwa orang di sekitaranmu. Jelas nenek tua itu. Lalu saya harus bagaimana, Rek? Tanya Rere. Bawalah bapakmu sekarang ke sini sebelum matahari terbenam. Jika kamu telat, saudaramu akan dijadikan budak dari iblis penari itu. Terahmu yang mengatur itu semua, ucap nenek itu sambil menatap tajam Kendra. Rere tak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelamatkan Kendra yang sudah berada di ujung kesengsaraan. Rere pun menitipkan Kendra kepada si nenek tua itu. Dia kembali ke rumahnya untuk memberitahukan hal ini kepada bapaknya atau Pamade. Setelah tiba di rumah, Rere melihat Pamade sedang berdiri di depan rumahnya. Ternyata usut demi usut, Pamade mengetahui hal yang terjadi itu. Tanpa banyak lama, Pamade dan Rere berangkat menuju rumah nenek tua itu. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Rere bertujuan untuk menyelamatkan Kendra, sedangkan Pamade bertujuan untuk menghabisi Maheswari karena dinilai telah melukai salah satu anggota keluarganya sendiri. Sesampainya di rumah nenek tua itu, Pamade segera menutup rumah itu dengan tirai penghalang goib yang berguna untuk menghindari serangan dadakan yang akan dilayangkan oleh Maheswari berupa teluh. Pamade mengubur sebuah jahe ke arah barat rumah dan menaburkan sekeliling rumah nenek tua itu dengan garam. Jika penghalang ini berhasil, maka kemungkinan besar Kendra bisa diselamatkan. Setelah selesai, Pamade masuk ke dalam. Di sana, Pamade melihat dengan jelas kondisi dari Kendra yang sudah melemah. Eksekusi penyembuhan Kendra dimulai. Nenek tua itu membuat ramuan khusus ketika Kendra terbangun nanti. Sedangkan Rere masih berada di sisi kanan Pamade yang sudah mulai merapalkan sebuah mantra khusus. Kurang lebih 10 menit, Pamade berhasil mengusir iblis itu. Namun itu hanyalah sementara. Tubuh Kendra telah berlubang dan memungkinkan dirinya dirasuki oleh iblis penari yang dibicarakan nenek tadi. Rek, kamu harus segera kembali ke Bandung. Di sini tidak aman. Kamu bisa melukai Kendra. Jelas Pamade. Kenapa memangnya, Pak? Tanya Rere. Bodemu telah menyerang Kendra. Jika dia sampai menyerang kedua kalinya, ini akan berakibat fatal. Iblis itu akan merasukinya dan tak ingin melepaskan jiwa Kendra untuk selama-lamanya. Jelas Pamade. Rere merasakan berada di posisi si malakama. Di lain sisi, dia harus mengungkapkan kebenaran kematian ibunya. Di sisi lain juga, dia harus kembali ke Bandung agar bisa menyelamatkan Kendra dan bapaknya. Nenek tua itu kembali sambil membawakan ramuan kepada Kendra yang sudah terbangun diri namun belum sepenuhnya sadar. Iblis yang terkandung dalam keturunanmu bisa merusak dan membahayakan seluruh keturunanmu juga kelak. Karena iblis itu sudah membalung atau sudah menjadi satu dengan tubuh Rere dan sulit untuk dilepaskan. Jelas nenek itu. Kendra meminum ramuan obat yang diberikan oleh nenek tua itu. Rere mendekati Kendra. Ken, sakit ya? Tanya Rere dengan perasaan bersalah. Enggak korek, benar kata bapak, kamu harus pulang ke Bandung. Jangan sampai Bunda Maheswari menyerang lagi, ucap Kendra.
Akhirnya diputuskan sudah. Hari itu juga Rere langsung meluncur ke Bandung guna menyelamatkan keluarganya. Namun siapa sangka hal inilah yang menjadikan titik balik dari penderitaan seseorang Rere sebagai wadah dari iblis penari. Bandung, Jawa Barat. Semenjak kepergian Rere ke Bandung, tak ada lagi keributan yang diterima Bude Maswari kepada keluarga Rere di Bali. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kendra ini adalah awal babak baru Rere menjalankan kehidupan di luar Bali. Rere merupakan mahasiswi yang menyukai seni. Dia memiliki bakat di bidang seni tari. Walaupun darah dagingnya memiliki turunan seni, Rere tak bisa menimpali bahwa sewaktu-waktu tubuhnya akan diambil oleh iblis karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Rere membuka handphonenya dan menelepon teman dekatnya di kampus. "Dok, jemput gue bisa?" tanya Rere. "Di mana?" tanya Rido. "Terminal." Rido sudah biasa bertugas mengantarkan Rere kemanapun dia pergi. Saking terbiasanya, Rido sudah hafal kemana Rere akan pergi. "Besok ada festival seni, lu gak ikut?" tanya Rido. "Oh gak ah, palingan juga senior yang maju," jelas Rere. "Enggak kok, ini beneran, semua wajib ikut," ucap Rido. "Apa kata nanti aja deh," jelas Rere. "Ini yakin mau langsung ke kampus?" tanya Rido. "Iya, langsung aja ke kampus," jelas Rere. Rido mengantarkan Rere hingga ke kampus. Pandangan Rere terfokuskan kepada seorang wanita menggunakan kebaya lengkap tusuk konde. Di rambutnya sedang tersenyum kepadanya dari lantai 3. "Dok, ikut gue cepet," teriak Rere. "Ada apa?" Tangan Rido ditarik oleh Rere. Rere penasaran dengan sosok yang baru saja dia temui itu. Apa ada sesuatu yang tersimpan darinya atau bagaimana? Apakah ini juga termasuk iblis penari yang dibicarakan itu? Perasaan Rere menjadi terbelah-belah. Pikirannya mulai bercabang. Tenaganya dia kerahkan untuk cepat menuju lantai 3. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat tingkah Rere dengan sebelah mata dan memaki-maki Rere karena seenaknya berlari di tempat yang ramai. "Minggir, minggir!" teriak Rere. "Minggir woi, cepetan minggir!" bantu Rido dengan berteriak. Akhirnya mereka tibalah di lantai 3 yang sepi dan tak berpenghuni itu. "Mau apa kesini, Re?" tanya Rido. "Ini tempat apa?" tanya Rere. Ini kan tempat ruang tari gitu," jelas Rido. "Hari ini ada jadwal tari?" tanya Rere. "Kayaknya sih nggak ada, Re. Setahu gua, seminggu sebelum acara festival seni, semuanya diliburkan tanpa ada kegiatan," jelas Rido. "Aneh, apa gue salah lihat ya?" tanya Rere. "Ada apa emangnya?" tanya Rido. "Lu percaya nggak kalau gue ngeliat penari Jawa tersenyum dari jendela ini?" tanya Rere sambil menunjukkan tempatnya. "Lah, mana ada penari Jawa, Re?" jawab Rido. "Tuh kan, lu nggak percaya," ucap Rere. "Kok lu bisa yakin itu penari Jawa?" tanya Rido.